hydraulics. I'll take a look at it. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Meg tahun 2018. Film ini menceritakan sebuah perjuangan Jason Statham bersama timnya dalam menaklukkan hewan purba yang buas dan ganas. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah tim penyelam yang diketuai oleh Jonas Tyler. Pada saat itu John bersama timnya mendapatkan misi menyelamatkan kru kapal selam nuklir yang rusak akibat diserang oleh monster purba di Laut Palung Mariana. Dengan semaksimal mungkin, John bersama timnya berhasil menyelamatkan seluruh kru kapal. Namun pada saat-saat terakhir, tersisa 2 kru tim John yang masih tertinggal di dalam bangkai kapal selam. Melihat jika kapal selam itu akan meledak, John pun bingung harus berbuat apa. Dan pada akhirnya John pun memilih pergi meninggalkan 2 temannya itu. Sang teman pun merasa marah atas keputusan John itu. Namun John meyakinkan jika keputusannya itu adalah tepat, mengingat jika kapal itu akan segera meledak. Benar saja, tak jauh mereka pergi, kapal selam itu langsung hancur berkeping-keping. Scene melompat ke 5 tahun kemudian, di mana terdapat markas penelitian bawah laut yang didirikan di Laut Shanghai, Cina. Markas itu dibuat untuk menyelidiki ada monster apa di bawah Laut Palung Mariana, karena insiden 5 tahun lalu yang membuat kapal selam hancur diserang. Tak lama kemudian datanglah seorang miliarder yang mengunjungi tempat itu. Dia bernama Jack Morris. Di sana Jack disambut baik oleh Dr. Chang. Dr. Chang juga memperkenalkan anaknya yang bernama Suyin, dan cucunya bernama Mei Ying. Setelah saling berkenalan, Dr. Chang kemudian mengajak Jack untuk melihat-lihat ruang bawah laut hasil karyanya, untuk menyelidiki apa yang ada di bawah laut. Setelah itu Dr. Chang mengajak Jack untuk memperkenalkan dengan semua karyawan-karyawannya. Di antara bernama Jack, yang merupakan seorang insinyur kapal selam. Lalu Dr. Hiller yang kini bekerja juga dengan Dr. Chang sebagai petugas medis. Kemudian DJ, yang merupakan seorang pilot kapal penjelajah jarak jauh. Lalu Meg, yang bertugas di kepala bagian di sana. Di hari itu ternyata mereka mendapat tugas dari Dr. Chang untuk mengecek ada apa di bawah dasar Laut Palung Mariana. Yang akan bertugas ialah Lori bersama 2 rekannya yang bernama Toshi dan The Wall. Sebagai catatan, Lori adalah mantan bininya John. Setelah cukup lama berjalan ke bawah laut, akhirnya mereka berhasil menemukan jalan yang tepat menuju pusat dasar Palung Mariana. Di sana mereka sangat terkejut bukan main, karena di bawah itu terdapat banyak hewan yang tidak pernah mereka temui selama hidup mereka. Untuk menjelajah lebih jauh, The Wall menurunkan mobil robot penjelajah untuk menyaksikan sembari merekam aktivitas di bawah itu. Tak lama kemudian, Toshi dibuat terkejut melihat jika ada sebuah benda aneh besar yang menuju ke arah mereka. Sontak mereka dibuat panik setelah benda itu menyerang mobil robot penjelajah. Setelah puas menghancurkan mobil robot, benda itu juga menyerang kapal mereka, hingga membuat sinyal kapal itu terputus dan tidak dapat dioperasikan lagi. Beruntung atas penyerangan itu membuat mereka masih selamat, namun kapal mereka rusak dan terdampar di dasar Laut Palung Mariana. Melihat jika Lori, Toshi dan The Wall dalam bahaya, Dr. Chang segera mengadakan meeting dadakan untuk menyelamatkan mereka bertiga. Singkatnya di sini mereka kebingungan, karena seluruh tim penyelamat di dunia tidak ada yang sanggup menyelam di kedalaman 10.000 meter lebih. Tiba-tiba Meg menyela. Ia mengatakan jika ada satu manusia tangguh yang mampu menyelam di kedalaman ribuan meter. Orang itu adalah Jonas Tyler, alias John. Mendengar itu lantas membuat Dr. Hiller marah, mengingat jika 5 tahun lalu John tega meninggalkan 2 teman mereka hancur bersama kapal selam. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Dr. Chang memutuskan untuk mengajak Meg menjemput John yang saat ini menetap di negara Thailand. The hydraulics. I'll take it. Singkatnya kini mereka berdua telah tiba di negara Thailand. Dr. Chang bersama Meg mencoba membujuk John agar mau membantu mereka. Namun John dengan tegas menolak, karena ia masih trauma akibat insiden 5 tahun lalu. Dr. Chang pun menunjukkan bukti rekaman jika Lori lah yang harus diselamatkan. Mengingat jika Lori adalah mantan bininya,
Akhirnya John tidak bisa menolak, dan segera bergegas menuju lokasi untuk menyelamatkannya. Di markas, Suyin mendapatkan laporan dari seluruh kru, jika kapal Loris saat ini mengalami kebocoran yang sangat parah. Akibatnya di sini mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan Loris, Toshi, dan The Wall. Jika saja mereka terlambat, maka bisa dipastikan jika mereka bertiga akan mati tenggelam. Mengingat jika John tak kunjung datang, akhirnya Suyin dengan terpaksa akan turun sendiri untuk menyelamatkan mereka bertiga. Sebelum pergi, Suyin meminta doa restu kepada anaknya Mei Ying. Tak ingin membuang-buang waktu, Suyin segera terjun dengan kapal penjelajah menuju dasar Palung Mariana untuk menyelamatkan tim Lori. Tak selang berapa lama Suyin pergi, Dr. Chang bersama Meg pun tiba di lokasi dengan membawa John. Bukannya diberi kopi, mereka bertiga malah diberi kabar buruk. Karena kapal tim Lori mengalami kebocoran, ditambah dengan Suyin yang terjun duluan untuk menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu lantas membuat John panik dan bergegas menuju kapal untuk menyelamatkan mereka. Sebelum pergi ke dalam laut, tiba-tiba John ditemui Mei Ying. Mei Ying mengatakan jika John harus berjanji membawa ibunya Suyin kembali dengan selamat. John pun tersenyum, dan segera menuju dasar Palung Mariana dengan kecepatan penuh. Di tengah perjalanan John sembari menghubungi Suyin untuk segera kembali ke atas. Namun Suyin tak peduli, dan terus tancap gas menuju dasar laut. Singkatnya di sini Suyin berhasil tiba, dan berhasil menemukan keberadaan kapal tim Lori. Pada saat Suyin hendak menembakkan tali pengikat ke kapal tim Lori, tiba-tiba ia diserang oleh makhluk misterius. Dan ternyata makhluk itu adalah cumi-cumi raksasa yang juga penghuni dasar Palung Mariana. Pada saat cumi-cumi itu hendak menelan kapal Suyin, tiba-tiba datanglah hiu raksasa yang berukuran gedung. Dan faktanya itu adalah sang penguasa laut, yaitu Megalodon. John yang mendengar itu lantas sangat senang, karena dugaannya selama ini ternyata benar. Sedangkan semua orang di markas sangat terkejut. Tidak terkecuali dengan Dr. Hiller yang merasa malu, akibat tidak percaya dengan perkataan John 5 tahun lalu. Untuk menolong Suyin, John menembakkan suar untuk mengalihkan perhatian Megalodon. Setelah Megalodon pergi, Suyin segera kabur dengan menggunakan pelontar kapal. John pun menggantikan posisi Suyin yang langsung menempelkan kapalnya ke kapal tim Lori. Setelah berhasil terbuka, John langsung segera menarik mereka satu persatu. Setelah Lori dan The Wall berhasil masuk lebih dulu, tiba-tiba Megalodon kembali datang untuk menyerang kapal mereka. Melihat jika dirinya tak sempat lagi pindah, Toshi pun mengorbankan dirinya. Toshi segera menutup pintu kapal lalu melontarkan kapal John. Benar saja, Megalodon langsung mencaplok kapalnya, sehingga terjadilah ledakan yang membuatnya tewas. Setelah John berhasil tiba di permukaan, ia langsung mengevakuasi Lori dan The Wall untuk diobati oleh Dr. Hiller. Dr. Hiller pun sangat malu, dan meminta maaf kepada John, karena 5 tahun lalu ia tak percaya dengannya. Atas kejadian sebelumnya, Dr. Chang langsung mengadakan rapat bersama seluruh karyawannya mengenai hiu Megalodon. Mereka sangat tidak percaya jika saja hiu purba jutaan tahun lalu masih hidup sampai saat ini. Mereka takut, bagaimana jika Megalodon itu berhasil keluar dari permukaan hidrogen sulfida Palung Mariana. Jika itu terjadi, maka bisa dipastikan akan menimbulkan jutaan korban jiwa atas keganasannya. Sedangkan Mei Ying malah asyik bermain dengan bola remote-nya. Pada saat bolanya mentok di simpang 3 jalan, tiba-tiba Megalodon muncul tepat di depan mata kepalanya. Melihat itu, lantas membuat Mei Ying merasa sangat bahagia. Mendengar jeritan dari Mei Ying, semua orang langsung berlarian menuju lokasi. Setelah tiba, Mei Ying langsung bercerita jika ia melihat ikan lele raksasa. Mereka pun bengong melihat salah satu anak paus terlihat sangat panik. Dan tiba-tiba dari belakang terdapat Megalodon yang langsung mencaploknya. Melihat itu jelas membuat mereka sangat panik, karena Megalodon berhasil menembus batas tekanan hidrogen di dasar laut. Setelah melihat di monitor layar, mereka terkejut karena gerakan Megalodon mengarah ke arah kapal nelayan yang sedang mencari rejeki. Mereka pun segera menyusul untuk menyelamatkan nelayan itu dengan menggunakan kapal pemburu ikan. Setibanya di lokasi, ternyata mereka telah terlambat, karena kapal bersama nelayannya terlihat telah hancur lebur. Melihat itu mereka pun melakukan rencana untuk menaklukkan ikan itu menggunakan racun. Dengan ketangguhannya, John mengorbankan diri sebagai umpan untuk memancing Megalodon itu ke arah mereka. Atas kode aman dari Suyin,
John langsung terjun dan berenang perlahan menuju tengah laut. Melihat mangsa, jelas Megalodon tak menolak, dan segera menghampiri John untuk dijadikan makan siang. Dengan tenang John menembakkan GPS ke arah Megalodon. Setelah berhasil mengenai siripnya, John segera berenang kembali ke kapal. Melihat jika John akan menjadi mangsa, semua kru langsung menghidupkan mesin untuk menarik John sembari kabur dari kejaran hiu itu. Beruntung di sini Dewi Fortuna masih berpihak kepada John. Setelah mereka berhasil memantau si hiu dari GPS, mereka pun merancang rencana lainnya untuk menaklukkan si Megalodon dengan menggunakan racun tikus. Setelah rencana terancang dengan matang, kini giliran Suyin yang akan memancing si Megalodon dengan menggunakan kandang burung versi jumbo. Setelah Suyin perlahan masuk ke dalam air, si gendut menaburi ikan cincang campur micin untuk memancing Megalodon dengan aroma sedapnya. Setelah tiba di kedalaman tertentu, ternyata Megalodon berhasil terpancing dan langsung menyerang Suyin dari bawah. Pada saat Suyin hendak menembaknya ke arah mata, Megalodon pun pergi karena kesilauan terkena laser senjata Suyin. Ternyata ia pergi hanya untuk mengambil ancang-ancang untuk menyerang Suyin secara membabi buta. Pada saat itu pula Suyin berhasil menembakkan racunnya ke badan si Megalodon. Melihat jika Suyin dalam bahaya, John pun turun tangan untuk menyelamatkannya. Karena tubuh dan tenaganya sangat besar, membuat kapal mereka tergeret dan si Jack terpental ke laut. Melihat Jack, lantas si Megalodon lebih memilihnya, karena si Jack lebih kaya dan berduit. Namun si Megalodon harus gigit jari, karena si Jack berhasil diselamatkan. Kembali lagi ke John yang saat ini bergegas menyelamatkan Suyin, karena tabung oksigennya bocor akibat terbentur kandang. Untuk mengalihkan perhatian si Megalodon, The Wall melemparkan daging cincang sembari menyiapkan jebakan untuk menjeratnya. Benar saja, ternyata Megalodon berbalik memakan umpan, dan terkena jeratan yang dibuat. Pada saat si Megalodon berbalik hendak memangsa John dan Suyin, tiba-tiba tali jeratan mereka berhasil menghentikan gerakannya. Tak lama kemudian Megalodon pun tumbang karena efek racunnya telah bereaksi. John pun segera membawa Suyin ke permukaan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Setelah Suyin kembali sadar, ia sangat terkejut melihat jika si Megalodon berhasil ditangkap. Terlihat jika semua kru sangat bahagia dan akan mengabadikan momen itu. Pada saat The Wall akan berfoto, tiba-tiba ia terkejut dan terjatuh akibat dikerjai oleh si TJ. Dari bawah datanglah Megalodon yang lebih besar langsung melahap The Wall bersama mayat Megalodon sebelumnya. Atas kejadian itu membuat kapal mereka terbalik, dan semua kru terhempas ke laut. Dr. Hiller bersama Jack yang terlempar cukup jauh, lantas memancing Megalodon untuk melahap salah satu dari mereka. Untuk menyelamatkan Jack, Dr. Hiller mengorbankan dirinya. Sedangkan Dr. Chang kini harus meregang nyawa akibat terkena hempasan kapal yang terbalik. Mereka pun segera kabur dengan menggunakan kapal kecil yang tersisa. Namun si Megalodon terus memburu mereka untuk dimangsa. Pada saat si Megalodon hampir mencaplok mereka, datanglah dua helikopter bantuan yang langsung menembaki Megalodon. Mereka pun dievakuasi ke daratan, dan film pun belum berakhir. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Jack mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada Megalodon yang hampir memangsanya. Ia pun dijemput oleh para anak buahnya untuk membunuh Megalodon dengan caranya sendiri. Setibanya di lokasi tempat Megalodon, Jack bersama anak buahnya langsung menjatuhkan bom jumbo yang ternyata berhasil mengenai si Megalodon. Pada saat bangkainya timbul ke atas, mereka baru menyadari jika itu bukanlah Megalodon, melainkan hanya ikan paus. Anak buah Jack yang panik, lantas memacu gas kapalnya untuk kabur dari sana. Jack yang panik pun mencoba menyelamatkan diri dengan cara menaiki bangkai ikan paus itu. Namun tiba-tiba, singkat cerita pagi pun tiba, di mana Jack mendeteksi melalui GPS jika Megalodon saat ini menuju ke pantai Sanja, yang mana di sana terdapat banyak bule-bule seksoy yang sedang mandi. 20 minutes. Tak lama kemudian Megalodon pun tiba, dan dibuat bingung karena sarapannya di pagi ini sangat banyak.
Megalodon yang sedang hunting santuy tak sengaja terkena jangkar pelampung yang membuat GPS di badannya terlepas. Karena tak tahan lagi melihat boyok yang semok, Megalodon pun langsung ganas menyerang dan melahap mereka satu persatu. Untuk mengalihkan perhatian Megalodon, Jack melemparkan Spiker dengan menyetel lagu Rhoma Irama. Mendengar lagu dangdut, Megalodon pun berbalik menuju pusat suara. Sebelum Megalodon datang, John langsung bersiap-siap dengan kapalnya untuk bertarung melawan ikan itu. Megalodon pun datang sembari melahap Spiker, lalu main kejar-kejaran dengan John. John dengan keahliannya berliuk-liuk menghindari Megalodon memasuki lubang karang yang sempit dan legit. Suyin pun juga turun untuk ikut baku hantam dengan si ikan nakal. Pada saat posisi berhadapan, Suyin segera melepaskan roket peledak ke arah Megalodon. Melihat jika akan mendapatkan berita besar, wartawan TV bersama YouTuber langsung terbang dengan helikopter untuk meliput berita dan membuat konten. Karena pilotnya masih amatiran, membuat mereka oleng dan saling bertabrakan. Melihat itu lantas Suyin hendak menolong mereka, sehingga membuat John harus memancing si Megalodon ke arahnya. Merasa sudah muak dengan si ikan nakal, John dengan mode barbarnya, menghadapi Megalodon secara by one. Pada John hampir dilahap, ia langsung ngepot mengecos si Mega ke arah bawah, lalu merobek perutnya menggunakan sayap kapalnya. Namun si Megalodon tetap strong dan malah semakin brutal. Ia mengamuk menggigit-gigit kapal John hingga kacanya pecah. John pun segera menggunakan perlengkapan, lalu menusuk-nusuk Megalodon dengan bambu runcing. Megalodon yang kehabisan darah pun menggeliat kesakitan, lalu tewas di tangannya John si botak seksi. Melihat darah Megalodon yang segar, para hiu biasa pun berkumpul memangsa bangkainya si Megalodon. John pun dijemput Suyin dan naik ke atas daratan. Setelah semuanya berakhir, John ngopi-ngopi santuy sembari mengepek Suyin, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film The Meg tahun 2018. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.